1 detik sebelum pergi ke lampu, pria itu tiba-tiba berhenti berjalan. Sepertinya cahaya di depanku seperti binatang buas. Tidak menyangka adegan itu terlihat oleh misionaris yang berdiri tidak jauh. Melihat hal tersebut, Vlad berusaha menekan rasa paniknya. Dia dengan cepat mengangguk sebagai salam, lalu segera meninggalkan tempat itu. Tetapi misionaris itu memperhatikannya, segera berlari mengejarnya. Vlad berusaha bersembunyi di tempat teduh tanpa sinar matahari. Tapi kemanapun dia melarikan diri, para misionaris juga mengejar dan membunuh dari belakang. Dalam kepanikan, Vlad masuk ke tungku pandai besi. Akhirnya ditemukan tidak ada pintu belakang. Sementara dia mencari jalan keluar lain, misionaris itu ada di belakang. Vampir takut pada sinar matahari dan barang-barang perak murni. Salib ilahi tidak bereaksi terhadap Anda. Itu membuktikan kamu belum sepenuhnya berubah menjadi vampir. Tolong izinkan saya berurusan dengan Anda sekarang. Pangeranku. Orang-orang di bengkel selesai mendengar 3 kata vampir. Wajahnya langsung berubah ketakutan. Membasmi vampir adalah tugas misionaris. Vlad menyatakan pengertiannya, tapi saat ini ada musuh di luar. Dia adalah seorang pangeran. Saya tidak bisa mengangkat tangan untuk diikat saat ini. Misionaris itu melihat bahwa Vlad ingin memprotes. Segera mengayunkan pedang di tangannya, merobek tirai kerai. Kulit Vlad langsung terkena sinar matahari. Itu mulai terbakar dan hancur. Lihat pemandangan itu dengan mata kepalamu sendiri. Orang-orang dan tentara mengepung tempat ini. Mereka mengangkat obornya tinggi-tinggi. Saya ingin menggunakan api yang membara ini untuk membakar Vlad yang haus darah sampai mati. Di bawah serangan kata-kata kejam, obor dilemparkan ke bengkel. Saat api semakin membesar, ada bau terbakar di udara. Ketika tangisan tak berdaya istrinya Mirena terdengar, ada asap hitam keluar dari bengkel. Itu menutupi matahari di atas. Kemudian Vlad keluar dari api. Kecuali bekas-bekas hangus terik matahari sebelumnya. Tidak ada lagi luka di sekujur tubuhnya. Melihat orang-orang yang pernah saya dedikasikan hidup saya untuk melindungi. Namun saat ini mereka membalas rasa syukur dengan kebencian. Vlad sangat marah. Dia bertanya kepada masyarakat mengapa mereka melakukan hal itu. Inikah caramu menunjukkan kesetiaanmu? Apresiasi masyarakat. Sekelompok orang bodoh. Apakah kamu pikir kamu hidup karena kamu bisa bertarung? Kamu hidup karena aku, karena semua yang kulakukan hanyalah menyelamatkanmu. Mirena memahami kebencian Vlad, jadi saya pergi untuk menghiburnya dengan lembut. Bahkan jika kamu diperlakukan seperti itu, Vlad hanya bisa melampiaskan amarahnya. Abaikan ini untuk saat ini. Sekarang tentara sudah mendekati benteng. Vlad tidak punya pilihan lain. Dia memilih untuk menjadi vampir. Juga terkait dengan pertempuran besar ini. Pada pertengahan abad ke-15, kerajaan Turki dan Ottoman berperang di mana-mana. Di bawah kekuatan darah segar dan senjata, negara-negara kecil yang tak terhitung jumlahnya tidak punya pilihan selain menyerah. Karena mengungkapkan ketulusannya, ketika Vlad masih muda, ayahnya memperlakukannya seperti sandera. Di bawah kesisi Raja Turki, dia tumbuh bersama para sandera lainnya. Mulai menerima pelatihan yang buruk. Setelah menjalani ritual mandi darah, Vlad menjadi salah satu anggota senjata perang. Karena kemampuannya bertarung sengit di medan perang, pernah berhadapan dengan pasukan yang terdiri dari ratusan orang sendirian, lalu menusuk seluruh tubuh musuh pada tombak itu. Itu sebabnya Vlad dijuluki Raja. Setelah dewasa, pikiran Vlad perlahan-lahan menjadi matang. Dia mulai membenci perang. Aku benci tanganku berlumuran darah. Jadi aku mengucapkan selamat tinggal pada sahabatku. Raja Turki saat ini, Mehmet, kembali ke negaranya Caniji. Vlad kemudian menikah dan mempunyai anak. Menjalani kehidupan yang bahagia dan damai. Namun hari-hari indah itu hanya berumur pendek. Di sungai kecil di wilayahnya, Vlad menemukan helm milik tentara Turki. Dia dibesarkan di Turki, mengenal prajurit pramuka ini dengan baik. Sama sekali tidak pernah bertindak sendiri. Maka dia segera kembali dengan hati-hati ke istana. Perkuat pertahanan di mana-mana. Saya membawa 2 bawahan, pergi ke hulu sungai untuk memeriksa. Menuju ujung adalah puncak gunung bernama Donaldia. Di celah gunung, Vlad menemukan sebuah gua. Di dalam gua yang gelap,
Ada juga bau busuk yang keluar. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu tidak terlihat seperti tempat di mana orang akan bersembunyi. Namun demi keamanan, Vlad memutuskan untuk masuk dan memeriksanya. Siapa sangka mereka hanya ingin masuk ke dalam gua. Sekawanan kelelawar tiba-tiba bergegas keluar. Para bawahan sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Vlad tiba-tiba merasakan bahaya, sebab kelelawar merupakan hewan yang menyukai kegelapan. Mereka bergegas keluar dalam jumlah besar. Artinya pasti ada makhluk hidup di dalam gua tersebut. Jadi mereka mengeluarkan senjatanya dan pergi ke gua gunung bersama-sama. Saat obor menyala, mereka akhirnya melihat dengan jelas segala sesuatu di dalam gua. Baju besi Turki tergeletak di tanah, bersama dengan tulang manusia yang hancur. Pergi jauh ke dalam gua, ada juga tumpukan tulang manusia di dalamnya. Tampaknya penilaian Vlad tidak salah. Pramuka Turki bersembunyi di gua ini. Tapi tidak tahu kenapa, mereka tidak bisa keluar lagi. Ketiga orang itu menemukan banyak hal, tetapi tidak mengetahui bahwa dia telah menjadi sasaran. Bawahannya berada di depan. Jadilah orang pertama yang merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tapi tidak ada waktu tersisa. Makhluk misterius itu tiba-tiba keluar. Kemudian terdengar tangisan yang menyedihkan. Vlad mendengar teriakan itu. Saya langsung teringat akan legenda yang pernah saya dengar sebelumnya. Menyadari bahwa monster itu benar-benar ada, dia segera membawa bawahannya yang tersisa dan melarikan diri. Namun kecepatan pemainnya terlalu cepat. Belum menjalankan beberapa langkah, bawahan yang berlari di belakang telah kembali ke yang lebih tua. Vlad mengayunkan pedangnya untuk menyerang, namun tidak dengan para pesaingnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, bergerak keluar dari pintu masuk gua. Ambil senjata yang jatuh di tanah dan lindungi di depan Anda. Jelas hanya beberapa langkah lagi, tapi monster itu berhenti berjalan. Lambat laun ia kembali ke dalam kegelapan. Meski dari kecil hingga besar di medan perang, tapi apa yang terjadi kali ini? Masih pertama kali ditemui Vlad. Ketika dia mencoba untuk mendapatkan kembali kondisinya, tiba-tiba menemukan noda darah monster itu di pedangnya. Setelah terkena sinar matahari, itu terbang dengan aneh. Tampaknya semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Tapi rasa sakit di tubuhnya mengingatkannya bahwa semuanya nyata. Vlad segera meninggalkan gua itu. Kembali ke kastil, dia pergi mencari misionaris. Ceritakan kisah yang Anda temui kepada orang tersebut. Tanpa diduga, misionaris itu mendengarnya. Tidak terkejut sama sekali, karena suatu malam 4 hari yang lalu, semua orang di gereja, semua orang memimpikannya mimpi buruk. Makhluk di dalam mimpi itu identik dengan monster yang ditemui Vlad hari ini. Setelah menjelaskan dan mencari dokumen yang relevan, misionaris itu memberitahu Vlad hal itu. Monster di gua itu adalah vampir asli. Tapi sebenarnya vampir aslinya, awalnya dia adalah manusia biasa. Lalu karena mendapatkan kekuatan kegelapan, dia memanggil setan dari neraka, melakukan transaksi dengan pihak lain. Akhirnya keinginannya terkabul, tetapi menemukan bahwa dia telah ditipu oleh iblis. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk memiliki kekuatan kegelapan. Adalah selamanya hidup dalam kegelapan, mengalami kesepian abadi, sampai orang berikutnya ditemukan, secara sukarela menjadi vampir. Hanya dengan begitu dia bisa keluar dari gua itu dan mendapatkan kebebasan. Vlad sekarang mengerti bahwa dia mungkin beruntung bisa melarikan diri, karena vampir takut dengan sinar matahari. Namun kini Turki ragu-ragu. Vlad tidak ingin menakuti semua orang. Itu sebabnya misionaris disuruh menyembunyikan cerita ini. Saya awalnya berpikir saya sebaiknya tidak memasuki gua gunung itu, maka Anda akan aman di masa depan. Alhasil, Vlad melupakannya. Tentara Turki menghilang di wilayahnya. Memang benar, pada hari Thanksgiving, ketika semua orang sedang minum untuk merayakannya, utusan Turki tiba-tiba muncul. Dia mengikuti perintah Mehmet untuk datang ke sini untuk mengumpulkan upeti. Vlad memerintahkan seseorang untuk membawa koin perak yang telah disiapkan sebelumnya. Siapa sangka sang utusan akan mengatakan bahwa kali ini Mehmet punya permintaan baru. Vlad tiba-tiba memikirkan sesuatu, langsung mengutarakan kisah pramuka Turki. Saya tidak tahu apa-apa. Siapa sangka sang pembawa pesan akan menggunakan kisah Vlad sebagai sandera sebagai ancaman. Baik atau buruk, dia tetaplah seorang pangeran. Siapa yang pernah harus menanggung rasa frustrasi seperti itu? Padahal dalam hati aku menggali semua kerabatnya dan memarahinya.
Tapi mukanya harus tetap lengkap. Vlad menyuruh utusan itu untuk mengambil uang itu dan segera pergi. Saya tidak berharap orang lain mengatakan ini tidak cukup. Mehmet meminta 1000 anak laki-laki. Bergabunglah dengan tentara baru Turki. Tidak, tentu saja tidak, itu tidak mungkin. Tentara baru Turki, beberapa tahun yang lalu dia berhenti membangun pasukan. Adalah seorang anak yang diambil dari masa kecilnya. Tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketakutan. Mereka akan dengan mudah mengambil nyawa orang lain. Dan tidak lagi merasa takut akan kematian. Siapapun yang berusia di atas 15 tahun harus berperang di Hongaria. Anak-anak berusia 10 hingga 14 tahun sudah siap menghadapi pengepungan. Mehmet berharap kamu mendengarkan perintahnya. Mendengar berita ini, Vlad sangat marah hingga tidak bisa berbicara. Karena aku sudah melaluinya, jadi dia tidak mau. Anak-anak di wilayahnya, saya juga harus melalui penderitaan yang pernah saya alami. Dilatih untuk menjadi senjata pembantaian berdarah dingin. Utusan itu tidak mempedulikan ancaman Vlad. Katakan padanya bahwa dia menyerah atau negaranya hancur. Lalu dengan sombongnya meninggalkan istana. Kejadian ini membuat Vlad merasa sangat bingung. Menteri takut dia akan memberontak melawan Mehmet. Segera pergi untuk memberi nasihat. Pasti harus mengikuti instruksi Kaisar Mehmet. Keberanian dan kemarahan bukanlah apa-apa bagi sang pangeran. Yang penting dia harus bertanggung jawab kepada rakyatnya. Pada malam hari putranya bertanya pada Vlad, apakah Anda akan menganggap saya sebagai sandera atau tidak? Pikirkan kembali masa kecil Anda karena Anda menunjukkan kesetiaan. Ayah membawaku ke Turki. Vlad merasa sangat sedih di dalam hati. Dia menyatakan bahwa dia sama sekali tidak akan melakukan hal itu. Setelah berpikir berkali-kali, Vlad pergi ke kamp besar tentara Turki. Kuharap saudara laki-laki Mehmet pernah dekat di masa lalu. Dapat menghormati hubungan antara dua orang. Beri diri Anda harga diri. Tapi semua orang berubah, terutama laki-laki setelah memperoleh kekuasaan. Padahal Mehmet mengatakan hal-hal lama di bibirnya. Hari-hari yang dihabiskan berdampingan dengan Vlad. Tapi dari 10 kalimat ada 9 kalimat. Jangan pernah meninggalkan kata sandera. Berbicara dan berbicara, Mehmet mengatakan itu pada Vlad. Aku masih berutang padamu 1000 anak laki-laki. Vlad berkata aku akan menyetujui persyaratan apapun. Saya hanya berharap dia membatalkan permintaan ini. Mendengar hal tersebut, Mehmet tetap tegas mengutarakan pendapatnya. Untuk 1000 anak laki-laki, tidak ada satupun yang hilang. Selanjutnya dia meminta Vlad untuk membawa putranya. Juga membawanya ke sisiku. Jika perahu persahabatan terbalik, maka akan langsung terbalik. Meskipun Vlad sangat tidak mau. Tetapi di bawah ancaman tentara besar Turki, dia hanya harus mendengarkan. Setelah sampai di lokasi penyerahan sandera, Mirena masih ingin memohon untuk menjaga putranya. Tapi Vlad adalah seorang pangeran. Dia tidak punya pilihan. Putranya tahu ayahnya, Vlad, sedang dalam masalah. Jadi dia secara proaktif berjalan mendekat dan memegang erat tangan ayahnya. Siapa sangka ternyata ada utusan yang diutus oleh Raja Mehmet. Setelah melihat pilihan Vlad, lalu tiba-tiba menertawakannya. Anda membuat keputusan yang cerdas. Tapi sejujurnya, kami sedikit kecewa. Kami pikir Anda akan lebih banyak protes. Karena saya tidak ingin darah bangsa mengalir seperti sungai. Vlad hanya bisa memilih untuk berkorban. Tapi saya tidak menyangka akan dihina seperti itu. Tapi kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Menoleh melihat istrinya menangis seperti hujan. Vlad telah membuat keputusan akhir. Dia menyuruh putranya untuk lari kembali ke ibunya. Dan saya berbalik dengan sangat cepat. Menghunus pedang pembawa pesan itu. Potong lengan lawan terlebih dahulu. Beritahu dia harga yang harus dibayar karena mengucapkan kata-kata liar. Lalu mengayunkan tebasan tegas untuk merenggut nyawanya. Lalu para prajurit yang menyertainya juga dihancurkan sepenuhnya oleh Vlad. Meskipun mendapatkan kembali putra dan martabatnya, tapi itu juga berarti menyatakan perang terhadap Turki. Ambisi dan aspirasi Raja Mehmet membuat Vlad memutuskan dia tidak bisa duduk diam lagi. Bagaimanapun, kekuatan manusia kedua belah pihak terlalu berbeda. Kekuatan bersenjata berbeda seperti langit dan bumi. Menghadapi perang yang tidak dapat dimenangkan ini, Vlad hanya harus berpikir berbeda. Tunggu sampai istri, anak, dan bawahanmu pergi.
Vlad melihat ke arah Gunung Donaldia itu. Mungkin ingin memenangkan perang ini. Dia hanya bisa meminjam kekuatan kegelapan. Sekali lagi memasuki gua yang dalam itu, Vlad akhirnya bertemu dengan vampir aslinya. Tidak ada yang berani kembali ke sini lagi. Mati di sini. Orang normal bisa hidup dan pergi dari sini. Benar-benar tidak akan pernah kembali lagi. Jadi setelah melihat Vlad, vampir aslinya sangat penasaran, mengatasi keinginan untuk menguras darahnya. Dia melemparkan pedang Vlad ke samping, berjalan di samping Vlad dan berkata, "Mereka yang memasuki gua ini sangat ketakutan. Tapi di dalam dirimu, aku mencium harapan. Orang macam apa yang akan mengirim dirinya ke kubur, mencari harapan di sini?" Bandit. Vlad bilang dia datang ke sini karena dia ingin meminjam kekuatan kegelapan. Gunakan itu untuk melawan tentara Turki, sedang mencoba menyerang negaranya, karena hanya jika cukup kuat, hanya dengan begitu dia dapat melindungi rakyatnya, istri dan anak-anaknya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan vampir aslinya. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah kebebasan. Tapi sebelum menyetujuinya, dia masih perlu memastikan satu hal. Jadi vampir asli mendorong Vlad ke tepi tebing. Menanyainya sekarang ingin melindungi rakyatnya. "Jadi apa yang kamu pikirkan saat kamu membunuh? Ketika kamu menombaknya, bagaimana perasaanmu? Penyesalan, kemuliaan, kekuatan?" Jawab aku sekarang. "Tidak ada apa-apa, aku tidak merasakan apa-apa. Aku tahu masa laluku membawa dosa besar." "Kalau kamu tahu dosanya begitu besar, mengapa kamu ingin tanganmu berlumuran darah?" "Karena bukan hanya pedang saja yang ditakuti. Mereka juga takut pada monster." "Dengarkan jawaban yang kamu inginkan." Vampir asli memutuskan untuk membantu Vlad menjadi pejuang sejati. Dia menggunakan kukunya yang tajam, merobek kulit leher Vlad. Rasa darah segar membuat vampir aslinya sangat bersemangat. Dia menjulurkan lidahnya yang panjang, mulai menjilati darah yang mengalir keluar dari lukanya. Setelah memastikan bahwa Vlad adalah orang yang dapat membantunya mendapatkan kembali kebebasannya, vampir asli dengan mudah mengambil batu, hancurkan dan gunakan sebagai senjata.